Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali di pertemuan kali ini di mata kuliah komunikasi publik dan massa, di pertemuan yang kelima dengan materi teori normatif komunikasi massa atau teori normatif media massa. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Siap untuk kita lanjutkan di pertemuan kali ini. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman sekalian, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang deskripsi mata kuliah ini secara umumnya. Nah, secara umum teman-teman sekalian, mata kuliah ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada teman-teman tentang konsep dan teori komunikasi publik dan massa, yang mana tujuan utamanya ialah untuk memberikan pengalaman teoritis dan juga historis bagi teman-teman mahasiswa KPI dalam mengamati realitas media massa. Dan tentunya integrasi mata kuliah ini dalam praktik kerja teman-teman di lapangan nantinya diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, yang mana kita cerminkan melalui bijak bermedia massa, dan diantaranya teman-teman tetap mengedepankan atau memperhatikan nilai-nilai keislaman yang bermoral sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di negara kita, yang mana tentunya akan menjadikan asas dalam bermedia yang bijak itu diantaranya adalah asas toleransi antara umat beragama, serta beretika dalam menggunakan dan menyaring informasi dari media massa. Nah, adapun capaian pembelajaran di materi kali ini teman-teman sekalian, diantaranya adalah teman-teman harus ketahui bahwa ada paling tidak 5 capaian pembelajaran yang diharapkan buat teman-teman sekalian. Nah, diantaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menjunjung tinggi atau menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menunjukkan kemampuan literasi informasi media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan keilmuan dan kemampuan dalam dunia kerja. Lalu mampu menjadi advokasi dan kebijakan media komunikasi, misalnya analisis isi media massa, aktivis advokasi media, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kelima yaitu menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan juga globalisasi. Nah, adapun capaian mata kuliah yaitu diantaranya adalah capaian mata kuliah ini turunan dari capaian pembelajaran yang dihubungkan atau dikaitkan dengan mata kuliah yang saat ini kita ambil. Diantaranya mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam berkomunikasi, baik itu secara publik ataupun melalui media massa. Lalu mahasiswa juga diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menggunakan media massa. Nah, lalu mahasiswa juga diharapkan mampu memadukan antara proses model komunikasi massa dengan menunjukkan kemampuan literasi informasi media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan, dan tentunya dalam kemampuan teman-teman di dunia kerja. Nah, yang keempat, mahasiswa atau teman sekalian diharapkan bisa memadukan peran dan fungsi media massa dalam sistem sosial hingga mampu menjadi advokasi dan kebijakan media komunikasi seperti analisis media massa, aktivis advokasi media, diantaranya pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya itu, dan teman-teman juga diharapkan
selain dari dunia kerja, dalam sistem sosial juga bisa mampu menjabarkan peran dan fungsi media dalam sistem sosial dengan menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan serta globalisasi, yang artinya teman-teman juga diharapkan menjadi warga negara yang mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara kita, terutama melalui media massa. Nah, demikian tadi capaian mata kuliah dari mata kuliah atau materi kali ini. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, baik, alhamdulillah. Kita lanjut, yaitu pun indikator capaian yang akan menjadi target capaian pembelajaran kita. Nah, diantaranya teman-teman diharapkan mampu pertama memahami apa itu teori normatif media massa. Lalu tidak hanya paham, lalu mampu menjelaskan teori-teori normatif media massa itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa menjabarkan contoh-contohnya seperti apa dari teori-teori normatif media massa yang ada. Nah, tidak hanya itu, selain memahami, menjelaskan, menjabarkan, juga teman-teman diharapkan mampu menganalisis konten media massa, sehingga media massa yang tersaji di berbagai media itu teman-teman bisa pahami ke arah mana tujuan dan maksud di dalamnya. Nah, sehingga mampuan yang indikator capaian itu mampu menganalisis media dengan teori normatif media massa. Lalu yang berikutnya teman-teman, nanti akan kita dapatkan beragam metode atau mode pembelajaran yang coba kita terapkan di mata kuliah ini, terutama di pertemuan yang kelima ini. Yang pertama adalah kuliah seperti biasa tatap muka, yaitu melalui metode active learning, yaitu kuliah tatap muka di ruang kelas ini. Lalu ada group discussion, yaitu grup kelas, nanti ada pembagian grup atau presentasi dari grup atau kelompok yang sudah ditunjuk di awal pertemuan di mata kuliah ini. Nah, lalu yang ketiga yaitu metode atau model LOKR, yaitu learning, observation, collaboration, dan reflection. Ini model pembelajaran ini mengedepankan asas kemandirian bagi kalian, jadi tidak terpaku kepada seorang dosen atau dosen pengampu di mata kuliah yang kalian ambil, tapi pada esensinya itu kalian mandiri dan bisa mencari materi, lalu observasi, lalu berdiskusi dengan teman sekelas, serta merefleksikannya bersama dosen-dosen pengampu. Nah, ini yang nanti akan diterapkan di kelas kita. Lalu yang keempat, problem based learning. Nah, ini adalah metode kita dalam mengamati media massa. Kita akan berawal dan berasumsi dari berbagai persoalan yang ada. Di banyak kasus-kasus yang kita temukan ketika kita mengamati media massa, seperti contoh, misalkan banyak orang itu menggunakan media massa namun salah dalam penempatannya, bikin status yang itu menyebar fitnah dan lain sebagainya, bahkan berunsur rasis dan sebagainya. Nah, ini tentunya tidak mencerminkan bermedia yang bijak, sehingga dari asas ini menjadi bahan diskusi kita nanti di kelas. Layaknya seorang aktivis media itu seperti apa dalam menggunakan media massa ya secara bijaksana. Nah, itu diantara problem based learning. Lalu tidak hanya problem based learning yang kita gunakan, juga kita ada model pembelajaran project based learning. Nah, diharapkan dari kasus, temuan yang teman-teman dapatkan, nanti diharapkan kalian punya minimal satu tema atau topik yang bisa diangkat untuk menjadi sebuah topik penelitian lebih lanjut, sehingga nanti menjadi sebuah proposal penelitian yang akhirnya bisa dicanangkan atau direkomendasikan menjadi sebuah skripsi, penelitian skripsi sebagai tugas akhir kalian di program studi KPI ini. Nah, oke, baik, bisa dipahami. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjutkan pada mode pembelajaran, kriteria berikutnya. Di antaranya kriteria dan bentuk penilaian, teman-teman sekalian. Nah, seperti apa kriteria dan bentuk penilaian dalam mata kuliah ini atau materi kelima ini?
Di antaranya seperti yang akan kita dapatkan adalah tes melalui tes lisan dan tes tertulis. Tentunya ada nanti kuisnya. Tentu ada juga nanti lembar kerjanya seperti apa. Nanti akan kita coba sampaikan di sesi berikutnya. Oke, berupa unjuk kerja. Nah, ini berupa presentasi diskusi kelompok secara individu. Ada merupakan tugas terstrukturnya. Nah, ada kuisnya. Ini diantara kriteria dan bentuk penilaian. Dan kriteria dan bentuk penilaian ini tentunya akan dilihat dari minimal 4 aspek ya teman-teman sekalian. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Jadi ada 4 kriteria dan bentuk yang dinilai melalui tes ini atau melalui unjuk kerja dan kuis ini. Oke ya, sehingga capaian pembelajaran kita itu memenuhi seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Oke, baik, selanjutnya yaitu materi bahan ajar. Nah, apa saja materi atau bahan ajar yang akan kita diskusikan di pertemuan ini? Itu tidak banyak teman-teman. Pada pertemuan kelima ini, teori normatif media massa ini ada paling tidak di sini teman-teman bisa lihat. Nah, teori normatif media massa itu seperti apa dan cakupannya bagaimana? Ini bisa dilihat di sini, yaitu tentang pers dan media. Lalu cakupannya sosial, politik, tentang praktisi, baik itu jurnalis ataupun broadcaster, yaitu tentunya masyarakat yang ada di sekitar kita, publik atau istilahnya khalayak, pasar media dan sebagainya, termasuk juga partai yang memiliki kepentingan di media massa. Nah, adapun materi bahan ajarnya yang akan menjadi bahan diskusi kita, diantaranya ada teori otoritarian, yaitu teori otoriter. Nah, nantinya akan kita coba sebutkan, jelaskan sekilas di sesi berikutnya. Nah, adapun teori yang kedua, teori libertarian, teori kebebasan, teori pers bebas, teori liberal disebut istilah lainnya. Lalu yang ketiga, teori marxisme, teori totalitarian istilah lainnya. Nanti kita coba akan diskusikan ya. Teman-teman juga bisa nih dari ketiga atau keempat teori ini nanti coba ditelusuri menggunakan perangkat media yang teman-teman punya. Nah, sekarang sudah zamannya online dan serba canggih, teman-teman bisa telusuri seperti apa konsep dan teori dari teori-teori ini. Nah, keempat yaitu teori social responsibility, teori tanggung jawab sosial. Nah, ini ya teman-teman sekalian bahan ajar yang akan kita diskusikan dalam pertemuan ini. Nah, lalu bagaimana gambaran dari keempat teori ini? Ini akan saya coba sampaikan sekilas informasinya. Yang pertama, teori otoritarian, yaitu teori tentang otoriter suatu pemerintah yang berkaitan dengan media. Nah, ini seperti yang terjadi di Republik Singapura, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara lainnya yang memiliki sistem pemerintahan seperti monarki, kerajaan. Pada umumnya mereka memiliki konsep otoriter di media massanya. Nah, ilustrasinya seperti ini, ideologi media massa dengan teori otoritarian. Nah, bisa kalian simak dan lihat dari ilustrasi ini. Dan nanti silakan kalian diskusikan dengan temannya bagaimana kelanjutan dari konsep teori ini. Nah, selanjutnya teori libertarian, yaitu teori yang berasaskan tentang kebebasan pers. Nah, ini seperti yang terjadi di Amerika Serikat, di Thailand, dan beberapa negara besar lainnya. Dan tentunya teori kebebasan pers ini seperti layaknya ideologi negara yang dianutnya. Seperti di Amerika Serikat itu adalah yang mengedepankan asas kebebasan dan juga medianya memiliki asas kebebasan juga. Nah, lalu bagaimana kekurangan dan kelebihannya? Teman-teman bisa lihat dari sini ilustrasinya. Dan boleh juga didiskusikan dengan temannya apa maksud dari slide ilustrasi yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, ini cukup menarik ini kalau berbicara tentang teori libertarian ya. Oke, silakan sambil kita nanti diskusi di kelas, kalian bisa searching dan temukan maksud dari teori-teori ini. Oke, yang berikutnya teori marxisme, yaitu teori totalitarian yang juga di sini berasumsi bahwa ada kontrol suatu partai atau suatu komunitas tertentu yang mempengaruhi kebijakan dari suatu pemerintah, dan tentunya kebijakan itu akan sangat menguntungkan
komunitas tersebut, kelompok tertentu atau partai tertentu, seperti yang terjadi di Korea Utara, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, dan negara lainnya. Nah, ilustrasinya seperti ini, cerminan atau gambaran media di negara-negara yang menganut ideologi totalitarian atau Marxisme. Nah, lalu yang keempat, teori tanggung jawab sosial. Nah, ini memiliki indikasi atau indikator atau karakteristik. Nah, di antara yang pertama, media itu memiliki kebebasan, namun tetap bertanggung jawab. Lalu kebebasan itu didasari dengan moral dan hati nurani tentunya. Dan ketiga yaitu kebebasan diungkapkan pada sebuah semboyan, artinya media itu tetap menjunjung tinggi asas informatifnya, kebenaran dan kevalidan informasinya, serta tetap didasari dengan rasa tanggung jawab sosialnya. Nah, inilah ya teman-teman sekalian, gambaran umum dari keempat teori normatif media massa. Bisa dipahami sampai di sini. Nanti lebih lanjutnya teman-teman bisa diskusikan dengan temannya dan akan kita lanjutkan di proses reflectionnya nantinya. Ya, evaluasi akhir bisa kita tambahkan penjelasan-penjelasan lebih lanjutnya. Oke. Nah, ini nanti kuis yang akan teman-teman dapatkan, dari antaranya sebutkan negara kita itu menggunakan teori normatif yang mana. Oke, silakan nanti disiapkan jawabannya, akan kita buka di sesi kuis nanti setelah materi diskusi kita selesai. Nah, lembar kerja ini bagian daripada evaluasi individu atau kelompok yang nantinya akan kita informasikan di akhir pertemuan sebelum kita melanjutkan materi berikutnya. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan dan tugas yang harus teman jawab dan selesaikan ya dalam waktu seminggu atau kurang lebih 7 hari sebelum kita melanjutkan materi yang berikutnya. Nah, oke. Ini yang berikutnya adalah aspek penilaian di mata kuliah ini atau di pertemuan ini yang harus teman-teman ketahui. Di antaranya keaktifan itu perkuliahan yang ada berarti tentang kehadiran 10%, ujian tengah semester itu UTS 30%, ujian akhir semester itu 40%, dan tugas terstruktur. Nah, di pertemuan 5 ini dua poin penting di sini, keaktifan di kelas dan juga tugas struktur yang harus teman-teman perhatikan, bahwa meskipun 10% dan 20% ini sangat menentukan dan mempengaruhi penilaian nantinya. Oke ya, bisa dipahami. Lalu nanti ada uji tengah semester UTS dan juga UAS-nya. Nah, berikutnya yaitu pustaka atau daftar rujukan referensi. Nah, silakan teman-teman baca dan telusuri beberapa referensi yang telah disajikan ini. Di RPS yang kemarin juga telah kita sebarkan, teman-teman bisa cari dan temukan. Ini semuanya tidak dalam bentuk cetak, juga ada dalam bentuk e-book dan juga jurnal. Nah, silakan, banyak sekali referensi sekarang yang bisa teman-teman telusuri di media, di internet di antaranya. Nah, sehingga teman-teman tidak kekurangan bahan diskusi. Artinya juga teman-teman bisa memperkaya melalui diskusi nantinya dari buku-buku atau referensi yang teman-teman temukan di sini. Nah, di antaranya yang utama di sini ada 7 kurang lebih, seperti Little John, MC Quail, lalu Lowry, Nuruddin. Nah, dan pendukungnya diantaranya artikel saya yang tentang media, komunikasi dakwah dalam tinjauan sosiologi komunikasi, juga teman-teman bisa telusuri di jurnal Nyata Samu. Lalu di produksi program dakwah di channel YouTube juga bisa Wasilatuna, dan juga yang di kampus kita di sini, di fakultas kita ada jurnal Hikmah, jurnal dakwah. Nah, itu temanya tentang penyuluhan pada masyarakat perbatasan Sambas Kalimantan Barat di era disrupsi informasi. Nah, itu diantaranya. Oke, baik, alhamdulillah sudah hampir selesai penyampaian bahan ajar ini. Ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian? Oke, baik, kita tampung dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan akan kita coba diskusikan di sesi diskusi di kelas.
sementara saya cukupkan dulu dalam pengantar perkuliahan dalam penyampaian bahan ajar ini. Dari saya sampai sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.